Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Hifdzallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Masa muslimin Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Ad-Du'a rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga dari kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini. Tidak ada lain tujuan kita kecuali untuk bersama-sama kita mengupayakan mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan. Baru saja kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita diberikan kemudahan dan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan dengan amal kebaikan juga, yaitu thalabul ilmi asy'ari, menuntut ilmu syar'i. Bersama-sama kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan dari kalangan para ulama kepada kita untuk menjadi petunjuk tentunya bagi kita dan nasihat-nasihat kebaikan agar mendatangkan atau mengantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Mudah-mudahan dengan selalu kita mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan, maka Allah akan selalu membimbing kita, istiqomahkan kita sampai di akhir kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in dan orang senantiasa komitmen dalam jalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali di majelis yang mulia ini kita untuk melanjutkan seri Sirah As-Sahabat, sejarah kehidupan dari kalangan para sahabat Nabi. Dan alhamdulillah terkait tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin, 4 sahabat Nabi yang mulia, telah kita selesaikan dan kita masuk di 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 1 sahabat telah kita kaji, yaitu Az-Zubair bin Awam. Kalau nggak salah di 2 kali pertemuan kita menyelesaikan tentang perjalanan kehidupan sahabat Az-Zubair bin Awam. Kali ini kita akan masuk di sahabat yang kedua dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Thalhah bin Ubaidillah.
ya, sang pemilik keutamaan yang menakjubkan. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimahullah, ya tentunya dalam bingkaian besar bahwa mereka ini termasuk daripada 10 yang dijamin masuk surga. Jadi kita tidak perlu untuk mengkhawatirkan, tidak perlu kita untuk ragu tentang perjalanan kehidupan mereka yang memiliki perjalanan yang sangat indah, yang tentunya dalam pengabdian mereka kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata pun kalau kita melihat ya, perjalanan mereka dalam pengabdian mereka kepada Allah sesuai dengan apa yang kita dapati dalam pelajaran-pelajaran dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulnya. Jadi sehingganya mereka adalah sahabat yang sangat luar biasa, yang hidup mereka telah ya mereka curahkan, ya mereka berikan dan mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk Islam. Nah, masalah muslimin rahimakumullah, kita awali tentunya ketika di sini kita di majelis pertama untuk berbicara tentang sahabat Rasul yang mulia Thalhah bin Ubaidillah, maka akan kita awali dari nama dan silsilah daripada sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Ya. Ini silsilah daripada sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Ya, nanti kalau kita akan melihat bahwa beliau tersambung juga ya nasabnya dengan Rasulullah, ya, yaitu dari Murad ya bin Ka'ab, ya, itu dengan Rasulullah, ya, di kakek atasnya yang tersambung dengan nasab Rasulullah yaitu pada Murad bin Ka'ab, dan begitu juga tersambungnya dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yaitu di Taim bin Murad, ya, Taim bin Murad ya bin Ka'ab dan seterusnya, kayak seperti itu. Nah, ini sehingganya Thalhah bin Ubaidillah ya tersambung secara nasab kekeluargaan juga dengan Rasulullah sang Nabi yang mulia. Begitu juga adalah sahabat Rasul yang mulia yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, di mana Thalhah bin Ubaidillah ini pun di dalam keluarga sudah terkenal di keluarga yang baik, ya. Bagaimana kita mendapati ayahnya Ubaidillah, kemudian ibunya Syahbah binti Abdullah, ya, juga artinya dari keluarga baik-baik. Bahkan terkenalnya kakeknya yaitu Wahab bin Abdullah juga adalah orang yang kaya raya dan dermawan dan terkenal baik ya di masyarakat Arab pada waktu itu, ya, ketika berada di Mekah, ya. Yang sehingganya dari sisi silsilah keluarga pun Thalhah bin Ubaidillah adalah dari keluarga terpandang, dari keluarga baik-baik, ya. Yang sehingga dalam proses perjalanannya, remajanya, ya, kemudian masa perjalanan kehidupannya menemani Rasulullah, kemudian ikut andil dalam dakwah Islam dalam peperangan-peperangan pun, ya, banyaknya keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Kunyahnya, ya, gelar atau nama panggilan Thalhah bin Ubaidillah sering juga dipanggil dengan Abu Muhammad, ya, karena dia ada anaknya yang bernama Muhammad bin Thalhah bin Ubaidillah, ya. Ini jadi adanya anak yang pertama, ya, yang bernama Muhammad, maka beliau sering dipanggil juga dengan kunyah yaitu ya Abu Muhammad. Kemudian ada pun lakop julukan, ya, banyak, ya, dan julukan-julukan kebaikan, ya. Dan ini pun apa yang dituturkan oleh Rasulullah,
julukan ini untuk sahabat Thalhah bin Ubaidillah, yaitu al-khair, ya, orang yang selalu dalam kebaikan, ya. Juga adalah yang al-fayyad, ya, al-fayyad ini dari kata faidon, ya, faidon itu atau fayyadon itu artinya adalah banjir, ya, artinya yang banjir kebaikan, atau juga ada yang para ulama mengatakan yang dimasukkan di sini adalah yaitu banjir kemurahan rezeki, ya. Maka nanti diantaranya Thalhah bin Ubaidillah adalah termasuk orang yang kaya raya, ya. Kemudian adanya lafaz beliau juga adalah al-jud, ya, al-jud itu yang berarti adalah dermawan, ya. Jadi beliau adalah orang yang sangat dermawan. Kelahiran Thalhah bin Ubaidillah dilahirkan di Mekah 15 tahun sebelum kenabian, ya, sebelum kenabian. Sehingga nanti kalau termasuk di awal kenabian Rasul dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, berarti ya di usia 16, 17, 18 pada waktu itu yang kemudian beliau masuk Islam, hanya begitu ya. Jadi di usia remaja. Adapun secara fisik, Thalhah bin Ubaidillah berkulit putih kemerahan, ya, berperawakan bagus, ya, tinggi badan yang sedang, memiliki bentuk dada yang lebar, memiliki wajah yang tampan dan telapak kaki yang besar, ya. Apabila menoleh, maka seluruh tubuh akan mengikuti kemana beliau menoleh, ya. Ini terkait tentang secara fisik daripada sahabat Thalhah bin Ubaidillah, ya. Dia juga termasuk daripada laki-laki yang tampan, ya, seperti itu, ya. Sebab keislaman, ya, sebab keislaman dari Thalhah bin Ubaidillah, ya. Jadi sebetulnya kalau kita akan melihat kepada sebab keislaman dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu sederhana. Selain karena petunjuk Allah menghendaki, begitu ya, yang dimana terbukalah pintu hati daripada Thalhah bin Ubaidillah, yang dimana beliau kan lahir di Mekah, ya, beliau orang Mekah. Sejarah menyebutkan bahwa ketika beliau ini banyak melancong atau berkeliling menguasai wilayah Mekah, yang berikutnya kemudian beliau merasa Mekah itu sempit, gitu ya. Mekah itu sempit. Selain dari kecerdasan di atas rata-rata, kemudian pandai untuk melihat peluang, ya. Kemudian beliau juga memiliki prinsip dan strategi berdagang, ya. Maka di mana beliau banyak melancong untuk melakukan perdagangan, dan itu di usia mudanya daripada sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sampailah beliau di pasar Busra, daerah Syam, ya, ke Syam melakukan perdagangan, ya. Ketika beliau membuka dagangannya, gitu ya, kemudian adanya seorang pendeta yang memberikan informasi iklan di pasar itu, ya, yang menanyakan bahwa apakah dari kalian ini adanya dari kota haram, artinya Mekah, bahwa tahun ini adalah tahun atau bulan akan keluarnya seorang nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad, gitu ya. Dalam kisahnya Thalhah bin Ubaidillah kemudian mengatakan, qadarullah, pada waktu itu aku dekat dengan pendeta itu, gitu. Jadi ketika sedang membuka dagangannya, gitu ya, menjual jualannya, dagangannya, ternyata pendeta yang woro-woro ini tidak jauh dari beliau. Kemudian dia mengatakan, ya, apakah memang itu dari kota kami, gitu kan, dari haram, ya. Nah, maka apa? Ketika itu pendeta ini pun memberikan ciri-ciri, ya, memberikan ciri-ciri bahwa nanti, ya, nabi terakhir ini dia akan berhijrah, ya, ke daerah yang banyak batu hitamnya,
ya, kemudian banyak pohon kurmanya, dan di situ akan munculnya jalan-jalan air, ya, yang kemudian air akan melimpah, akan banyak terjadi di wilayah tersebut, gitu ya. Bahkan dengan ketika mendapatkan informasi ini, beliau tinggalkan itu perdagangannya, ya, beliau tinggalkan perdagangannya, yang kemudian segera pulang ke kota haram, ke Makkah, ya. Beliau ketemu keluarganya, ketemu keluarganya. Ini saya ketika safar untuk berdagang ke Syam, sebetulnya ada informasi apa terjadi di Mekah? Ya, beliau menanyakan kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, seperti itu. Ya, kemudian mereka menceritakan bahwa memang sedang muncul di kota Mekah ini informasi seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad atau Ahmad, gitu ya, Ibnu Abdillah bin Abdul Muthalib. Karena itulah sebagaimana yang disampaikan oleh pendeta ketika ada di pasar Syam pada waktu itu, gitu ya, di pasar Busra, ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Yang kemudian beliau tidak ingin sendiri, gitu ya, untuk mencari. Beliau pun tahu bahwa di kalangan orang-orang Quraisy adanya sosok orang yang memiliki hati yang lembut, gitu ya, yang kemudian memiliki pertemanan yang baik dan banyak, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang mengenal tentang nasab orang-orang Quraisy, kan begitu ya. Nah, akhirnya gimana Pak? Beliau Thalhah bin Ubaidillah menemui daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, apakah memang ada, itu ya, seorang nabi yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, ya, yang bernama Ahmad atau Muhammad, ya, bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yang aku ini mendapatkan informasi dari pendeta yang ada di Syam, kan begitu. Nah, Abu Bakar mengatakan, oh iya ada, gitu kan. Dan termasuk Abu Bakar ketika itu terkejut, gitu loh, ya, yang ternyata memang benar dari kalangan orang-orang Yahudi pun. Artinya apa? Mereka atau orang Nasrani, mereka sudah ngerti kalau akan adanya nabi yang terakhir yang bernama Muhammad atau yang bernama Ahmad, kan gitu ya. Nah, artinya sahabat ya Thalhah bin Ubaidillah ini tidak ingin sembarang, gitu loh. Maka menemui orang yang ngerti tentang nasab. Apakah memang nasabnya sama seperti yang dijelaskan oleh sang pendeta, gitu ya. Maka Abu Bakar kemudian mengatakan, ayolah kita bersama-sama menemui Rasulullah, menemui Muhammad SAW. Hanya kemudian dia ikut, ya, Abu Bakar, dan bersama dengan Thalhah bin Ubaidillah menemui Nabi SAW. Disitulah terjadi perbincangan, ya, yang akhirnya kemudian Thalhah bin Ubaidillah pun akhirnya mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah dan memeluk Islam. Yang karena nanti diantaranya Thalhah bin Ubaidillah ini keislamannya melalui daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka nanti kan diantaranya adanya 6 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, wasilah masuk Islamnya melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan diantaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala. Nah ini ikhwan fillah, ya, terkait keislaman, ya, sebab keislaman daripada Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya adalah keutamaan Thalhah bin Ubaidillah, ya, keutamaan yang sangat menakjubkan, gitu ya, apa yang dimiliki oleh Thalhah bin Ubaidillah, yang artinya itu semua selain apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, tapi adanya kesungguhan yang besar juga yang dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Apalagi beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang pada waktu itu apa? Tentunya fitnah, cobaan, ujian itu cukup begitu besar. Bahkan beliau juga mendapati itu. Di sukunya, kemudian bahkan orang tuanya, ibunya tidak menghendaki akan keislaman daripada Thalhah bin Ubaidillah. Tapi ternyata dengan kegigihannya,
maka kemudian mempertahankan daripada keislaman, justru semakin kuatnya keimanan daripada Thalhah bin Ubaidillah. Ya, minimal ada 7 hal yang menjadi keutamaan daripada sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Yang pertama, tetangga Rasul di surga. Masya Allah. Thalhah bin Ubaidillah nanti di surga akan menjadi tetangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, kita mendapati hadis dari Imam Tirmidzi, riwayat Imam Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al Hakim. Ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Thalhah wa Zubair jari fil jannah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair, mereka berdua adalah tetanggaku di dalam surga. Ya, maka nanti sahabat Ali bin Abi Thalib pun mengatakan bahwa mereka nanti di surga bertetangga dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga bertetangga dengan Az-Zubair bin Awam, maka makamnya pun untuk dampingkan makam daripada Thalhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam. Ya. Nah, ini Allah. Ya, jadi Rasul dengan jelas menyebutkan bahwa ya Thalhah wa Zubair jari fil jannah. Sesungguhnya Thalhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam, mereka berdua adalah tetanggaku di dalam surga. Ya. Nah, ini jadi kalau nanti apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau ya Al-Aqidah Al-Wasithiyah terkait dengan asy-syahadah, persaksiannya. Jadi persaksian itu kan ada 2, persaksian muayyanah dan persaksian amah. Persaksian muayyanah itu disaksikan oleh Rasulullah menjadi penduduk surga secara takyin, yang langsung individu gitu ya. Ya. Nah, jadi jelas bahwa berarti Thalhah ya itu akan menjadi ahli jannah, akan menjadi tetangga Rasulullah. Ya. Adanya juga yang bentuknya adalah am, ya, itu bentuknya umum. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Nah, ini kan umum ya. Jadi bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, yang Allah memiliki surga yang luasannya seluas langit dan bumi, yang disiapkan surga itu untuk siapa? Orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, gitu ya. Nah, di mana Pak untuk kondisi kita hari ini kan nggak ada kesempatan ya untuk mendapatkan asyhadah at-ta'yin. Ya, persaksian yang sifatnya apa? Takyin individu. Karena Rasul sudah tidak ada, Rasul telah wafat, Rasul tidak hidup bersama kita. Nah, tapi bagaimana Pak kita bisa meraih untuk menjadi ahli jannah dengan bentuk tadi asyhadah al-amam, persaksian secara hukum. Bagaimana ketika kita bisa mengupayakan untuk menjadi orang yang bertakwa, maka adanya apa? Kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, bahkan untuk berdampingan dengan Rasulullah, menjadi tetangga Rasulullah, sebagaimana Thalhah bin Ubaidillah, sebagaimana Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma. Ya. Nah, maka coba Mas Muslim rahimahullah, kita ya sedikit untuk sambil mengkaji dan menggali amalan apa yang bisa kita lakukan secara keumuman akan membawakan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, dan dengan amalan itu ya syariat memberikan informasi kepada kita akan menjadi tetangganya Rasulullah. Ya, akan menjadi tetangganya Rasulullah. Ya. Nah, jadi nanti adanya hadis ya yang ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Makanya kadang luar biasa ya, banyaknya keutamaan informasi tentang pengkabaran surga yang ditujukan oleh syariat ayat Al-Quran maupun hadis kepada para wanita. Para wanita itu surganya gampang, para wanita itu surganya mudah, tapi dengan itu pun jalan untuk ke nerakanya juga mudah. Yang sehingga Rasul mengatakan apa? Ya, ketika aku diperlihatkan neraka, ya wa raaitu ya aktsara ahliha
An-Nisa, ketika diperlihatkan olehku neraka, aku mendapati di dalamnya penduduknya kebanyakan dari kalangan para wanita. Ya. Yang padahal kesempatan untuk masuk surganya bagi wanita itu terbuka lebar di dalam syariat. Termasuk diantaranya apa? Imam Al-Bukhari tadi dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, ketika Rasul masuk surga, siapakah yang pertama kemudian menyusul Rasul masuk ke dalam surga? Seorang ibu-ibu, seorang wanita, gitu ya. Yang diantaranya ketika itu Rasul kemudian menanyakan, siapa kamu? Gitu kan? Dia mengatakan, aku adalah ya seorang wanita yang mengurus daripada anak-anak yatim. Gitu ya. Karena apa? Identik anak yatim, yang ketika anak yatim kan pengertiannya itu kan apa? Ya, apa namanya, yang belum ikhtilam ya, yang belum balik. Nah, itu. Kadang kan kalau mau ada bagi-bagi apa gitu, orang-orang suka-suka dia, saya juga anak yatim gitu kan, bahkan yatim piatu gitu ya. Ya. Tapi anaknya sudah sekian, nah, itu bukan yatim piatu, itu bukan yatim. Ya, karena tidak disebut yatim itu ketika dia sudah yahtalim, sudah ihtilam, sudah bermimpi, sudah balik. Ya. Nah, di bawah usia sebelum balik, yang bisa sabar mengasuh dan mengayomi siapa? Wanita. Ya, karena wanita itu kan fitrahnya itu apa? Lebih bisa untuk menyayangi ya. Yang karenanya apa? Pada wanita itu yang ini tidak didapati oleh kaum laki-laki, di dalam perut mereka adanya rahim, tempat kasih sayang. Ya. Makanya apa? Mayoritas yang untuk mendidik di sekolah TK, PAUD mungkin gitu ya. Nah, itu siapa? Wanita. Karena kalau sampai gurunya itu laki-laki, ya, pada memar mungkin anak kita disekolahkan di situ gitu ya. Laki-laki kesabarannya kurang, kelembutannya kurang, gak ada rahim pada diri mereka, tapi wanita. Dan ternyata apa? Yang akan menyusul Rasul ke dalam surga nanti adalah seorang wanita. Karena seorang wanita yang lebih mampu dan lebih bisa untuk mengurus anak-anak kecil. Dan itulah anak-anak yatim itu. Gitu ya. Nah, kita akan melihat minimal ada 5 amalan yang bisa kita lakukan, dan itu ya akan ya memiliki pengaruh dampak yang dikabarkan dalam syariat kepada kita, dapat mengantarkan kita untuk menjadi teman Rasulullah, bersanding di surga nanti bersama dengan Rasulullah. Yang pertama, memperbanyak sujud. Ya, memperbanyak sujud. Ya, yang dimaksudkan di sini apa? Apakah kemudian seorang duduk menghadap kiblat, kemudian sujud, duduk lagi, duduk, sujud, memperbanyak sujud seperti itu? Bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah memperbanyak sholat. Ya, bisa sholat rawatib, menjaga sholat rawatib, sholat malam, bisa menjaga sholat duha, bisa menjaga sholat ba'dal wudhu, dan banyak hal. Ya. Dan sebaik-baik ibadah, kata Rasulullah kan apa? Sholat. Jadi sebaik-baik ibadah yang ada, dari rangkaian ibadah yang begitu ada sedekah, ada haji, ada umrah, kan begitu ya, ada puasa, ada sholat. Ibadah teragung dari ibadah yang ada itu adalah ibadah sholat. Kita mendapati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Imam Tirmidzi, yaitu Imam An-Nasa'i, ketika adanya seorang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, yang ketika itu ya mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah untuk meminta sesuatu dari Rasulullah. Ya, wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kalau kamu minta dariku monggo, minta apa gitu ya. Ya, kemudian ya Rasulullah, aku ingin menjadi temanmu di dalam surga. Gitu. Yang lain ada nggak permintaan lain lagi selain itu? Nggak ada ya Rasulullah, cuma itu. Gitu ya. Jadi kalau Rasulullah, para sahabat itu punya kesempatan ya untuk diberikan sesuatu permintaan yang mereka boleh untuk meminta kepada Rasulullah, yang mereka minta bukan perkara dunia. Ya, kalau kita itu nggak tahu gitu ya, yang ditanya kita gitu ya. Wah,
saya ingin punya rumah seperti ini, saya ingin punya mobil seperti ini, saya ingin usaha yang maju seperti ini gitu ya. Tapi sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tidak gitu ya. Hanya satu permintaannya kepada Rasulullah, inni murafiqatuka fil jannah. Aku ingin menjadi rafiqmu, temanmu di dalam surga. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Rasul kemudian mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, tolong bantu aku untuk merealisasikan daripada keinginanmu, hendaklah engkau membantuku agar kamu betul-betul nanti akan menjadi temanku di dalam surga dengan memperbanyak sujud. Ya. A'inni ala nafsika bikasrati sujud, memperbanyak sujud. Ya. Nah, ini adanya peluang bagi kita untuk pengabaran menjadi ahlul jannah secara umum. Uiddat lil muttaqin, akan disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang seperti apa? Yang mau memperbanyak sujud, yang mau memaksimalkan daripada ibadah sholat yang telah disyariatkan dan apa yang telah Rasul contohkan kepada kita. Karena kan kadang ada motivasi-motivasi malas kan gitu kan. Ya, habis wudu ada keutamaan sholat 2 rakaat ba'dal wudu, kita tidak mengerjakan itu. Malam hari kita mungkin bangun, kita masih begadang untuk sholat malam, begitu beratnya, untuk witir begitu beratnya. Ketika siang hari masih adanya peluang kita untuk melaksanakan sholat sebelum duhur, sholat duha, seolah-olah berat kita untuk berbersih diri, untuk wudu, begitu ya. Padahal di situ keutamaannya adalah dapat mengantarkan kita untuk menjadi teman Rasulullah di dalam surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Mencintai sunnah Rasulullah. Darinya mana? Dalam surat An-Nisa di ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada ya wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, insyaallah itu. Barang siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang akan mendapatkan nikmat dari Allah. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, ya, dari kalangan para nabi, ya, wasiddiqin, orang-orang jujur, wasuhada, orang yang meninggal di jalan Allah, wasolihin, dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka akan menjadi sebaik-baik teman kita nanti di dalam surga. Siapa mereka? Minan nabiyyin, wasuhada, ya, wasodiqin, wasolihin. Di antaranya apa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Ya, artinya apa? Jika kita nanti di surga, posisi surga kita ingin dekat dengan para nabi, di antaranya adalah dekat dengan Rasulullah SAW, maka apa? Jadilah kita sebagai hamba Allah yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, yang mencintai daripada sunnah Rasulullah, ya. Nah, ini yang kedua. Adapun kemudian yang ketiga, mencintai Rasulullah. Ya, jadi ingin hidupnya itu seperti hidupnya Rasulullah, kepribadiannya seperti kepribadian Rasulullah, ya, perbuatannya seperti perbuatannya Rasulullah, tampilannya, berhiasnya seperti berhiasnya Rasulullah, ya. Yang karena dalam riwayat Imam Muslim, ya, ketika Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan akan terjadinya hari kiamat? Maka Rasul mengatakan, ma'adab talaha, apa yang kamu siapkan untuk menyambut kiamat? Dia mengatakan, aku tidak menyiapkan dengan amalan-amalan khusus, amalan-amalan hebat, sholat, puasa, zakat, haji, tidak itu. Hanya saja aku mencintaimu karena Allah. Maka apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di surga akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Gitu ya. Nah, kalau yang dicintai artis Korea, ya terus piye? Gitu kan? Belum tentu dia muslim. Gitu kan? Lah kalau yang dicintai kemudian para pemain bola, Masya Allah, semuanya itu labelnya bola, daripada pemain bola itu yang dicintai.
Ya, jadi kalau beli kaos di sana nomor 10 ya nomor 10. Namanya siapa ya dikasih nama yang sama. Stiker dipasang di rumahnya ya namanya daripada itu. Cara cukurnya ya pinginnya juga mirip itu. Gitu kan, Masya Allah. Ya, kata Rasulullah, antama aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, berarti nanti di dalam surga kita akan bersama dengan Rasulullah. Itu. Jadi, Masya Allah, terus kita perhatikan itu. Sehingga ada buku saku kecil. Ya, saya ketika ke toko buku pun kemarin masih mendapati dengan cetakan yang berbeda. Anda mungkin sudah sekian kali cetak, berjudul 1001 amalan sunnah sehari semalam. Masya Allah. 1001 amalan sunnah sehari semalam. Ya, coba itu bisa dibeli, dibaca, diamalkan. 1001 gitu ya. Ya, jadi bagaimana cara makan sesuai Rasulullah, minum sesuai sunnah Rasulullah, tidur sesuai sunnah Rasulullah, bergaul sesuai sunnah Rasulullah, bertamu sesuai sunnah Rasulullah. Oh, semua karena syariat ini lengkap, gitu ya. Saya pernah mengkaji satu buku di satu majelis itu sampai berapa tahunnya, yang berjudul Yaumun fi Baiti Rasulillah, 1 hari di rumah Rasulullah. Wah, itu luar biasa ya buku itu, ya. Nah, jadi Mas Rasulullah mencintai Rasulullah. Kemudian berikutnya menanggung kehidupan anak yatim. Jelas ya? Dalam tentang Muslim Rasul mengatakan begitu kan? Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa asara bi sababati wal wusta wa faraja bainahuma. Aku, kata Rasulullah, dan penanggung anak yatim di surga seperti ini. Yang menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya, dan beliau gerak-gerakkan seperti ini. Artinya apa? Enggak jauh nanti aku dan para penanggung anak yatim, gitu ya. Tapi yang menanggung dengan benar, ya, jangan modus, gitu ya. Ya, modusnya dikumpulin ternyata Masya Allah menjadi predator, bahaya, hati-hati itu, gitu kan, ya. Ini maka ikhwanullah, kadang saya pun agak riskan juga kok ke panti-panti yang kadang itu saya lihat ada pelang gitu ya depan rumah, yang saya lihat kok campur gitu ya, laki perempuan gitu ya. Nah ini ya, bahwa kita mendapatkan amanah besar ini ya kelola konsep sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ketetapan syariat, sesuai sunnah harusnya. Jadi pisah. Yang putri khusus putri, yang putra nanti khusus putra, yang putra pun untuk diperhatikan betul, yang putri khusus putri pun musyrifnya itu harus diperhatikan betul di dalamnya, ya. Jangan sampai justru malah terjadi kemaksiatan besar-besaran, ya, terjadi kemaksiatan besar-besaran. Dan ini perkara yang bukan kecil, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara besar, ya. Bahkan apa namanya, kita mengambil faedah yang disebutkan dari kalangan para ulama, keburukannya, dosanya, kekejiannya itu melebihi daripada zina laki perempuan. Karena apa? Ini belum pernah dilakukan oleh seseorang di alam semesta ini kecuali kaum Lut, yang kemudian akan dilanjutkan oleh generasi kita, dan kalau mau diungkap itu ternyata banyak, gitu loh. Karena biasanya apa? Yang sudah terjangkiti dia nanti akan menularkan kepada orang lain. Terus mata rantai ini harus kemudian di-cut, bahkan juga menimpa para asatid, karena dulu mungkin pengaruh di pesantrennya, gitu kan. Ini harus di-cut ini ya, jadi nanti perlu ada kajian khusus. Ini bukan perkara kecil, tapi ini perkara besar, ya. Yang sahabat Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan, kalaulah diizinkan kita untuk membakar manusia, maka tidak ada hukuman yang pas untuk para pelaku homoseksual, lesbi, sodom, kecuali untuk dibakar. Tapi karena yang cocok untuk membakar manusia adalah pemilik manusia, yaitu Allah nanti di akhirat. Kalaulah boleh, hukumnya yang pantas itu apa? Dibakar mereka itu. Man wajadtum man fa'ala atau man amila amala qaumin lut faqtulul fa'il wal maf'ul, kata Rasulullah. Hadis sahih. Rasul mengatakan apa? Kalau Anda mendapati ada perilaku yang dilakukan oleh orang terdekatmu, oleh orang di sekitarmu yang melakukan amalan kaum Nabi Lut, maka apa? Bunuhlah mereka berdua. Ya.
Pelaku dan imbas yang terkena itu bunuh dua-duanya. Yang terkena sodom, yang menyodom semua, yaitu untuk faqtulu fa'il wal maf'ul. Ya. Nah, maka harus benar, dan keutamaannya luar biasa, akan dekat bersama Rasulullah nanti di surga. Kafilul yatim, ya, yang menanggung kehidupan anak yatim. Kemudian yang terakhir, berakhlak mulia, yang ingin ya untuk kemudian berposisi nanti di surga, dekat berdampingan dengan Rasulullah, yaitu apa? Untuk memiliki akhlak yang mulia. Kan Rasul mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang paling aku cintai dan orang yang nanti ya tempat singgahnya di surga itu dekat denganku pada hari kiamat, apa kata Rasulullah? Ahasinakum akhlaqan. Di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Di antara kalian yang paling baik akhlaknya, itulah nanti yang akan berposisi di surganya berdampingan denganku, kata Rasulullah. Jadi adanya kesempatan beberapa amal tadi ini untuk kita menjadi ahli jannah, dan bukan hanya sekedar ahli jannah, tapi menjadi istimewa ya tempat surga kita di samping Rasulullah SAW, yaitu dengan amal-amal ini, sebagaimana hal ini keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah, yang Rasul mengatakan ya bahwa Thalhah wa Zubair jari fil jannah, bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam tetanggaku di dalam surga, kata Rasulullah. Ini mungkin dapat kita kaji di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan selain kita untuk ya bagaimana bisa mengetahui perjalanan dan keutamaan daripada kalangan para sahabat Nabi, tapi kita juga bisa untuk mencontoh mereka, karena ketika kita mengenal mereka bukan hanya sekedar kita tahu, kita ngerti, tapi bagaimana kita bisa mencontoh ya perbuatan-perbuatan mereka sehingga mereka dalam posisi kemuliaan seperti apa. Nah, bagaimana kita bisa untuk mengupayakan di posisi tersebut juga. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lisa'iril muslimin fi jam'i wal akhir. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kepada saya ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Ba'du kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita coba limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para ahli bait, dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, serta umatnya yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ilhas dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ilhas artinya kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang yang akan menjadi bakal seorang nabi dan rasul utusan Allah. Itu namanya ilhas. Mukjizat artinya hal-hal luar biasa
di luar kemampuan manusia yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul dalam rangka bertujuan menantang siapapun yang bisa mendatangkan yang semisalnya. Itu namanya mukjizat. Jadi kalau mukjizat itu sifatnya seperti tantangan. Kalau memang kamu seorang utusan Allah, datangkanlah mukjizat seperti ini. Tapi kalau irhas, hal-hal luar biasa sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Isa alaihissalam itu punya banyak irhas dan punya banyak mukjizat. Sebagaimana Rasul kita Nabi Muhammad SAW juga banyak punya irhas, banyak punya mukjizat. Irhas Nabi SAW diantaranya di usia sejak kelahirannya, ketika lahir saja itu ada irhas onta punya Halimah Sa'diyah yang sudah bertahun-tahun lama tidak membuahkan hasil, tidak keluar air susunya. Kambing-kambing Halimah Sa'diyah yang kurus, rotan tidak menghasilkan susu. Tiba-tiba saja ketika Nabi SAW masuk ke rumah Halimah Sa'diyah untuk disusui oleh beliau, semua binatang-binatang, hewan-hewan peliharaannya menghasilkan susu yang tidak terputus-putus. Itu namanya irhas. Usia sekian tahun Nabi SAW dibedah dadanya pada waktu anak-anak, tidak meninggal dunia. Peristiwa pembedahan dada itu dilihat oleh teman-teman sepermainannya, ya, sehingga langsung dilaporkan kepada Halimah Sa'diyah. Itu namanya irhas. Sebelum Nabi SAW diutus, itu ada batu-batu di Mekah yang biasa mengucapkan salam kepada Rasulullah. Inni la'a'lamu bihajaran kana di Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ats ala nabi. Saya sungguh-sungguh tahu di Mekah ini ada batu-batu yang selalu kalau saya lewat mengucapkan salam kepada saya sebelum diutusnya saya menjadi nabi dan rasul. Awal mula Rasulullah ketakutan karena tengok ke belakang ada yang salam tapi tidak ada orang, tengok lagi ke belakang ada yang salam tidak ada orang. Awal mula takutlah. Tapi lama-kelamaan setiap lewat di situ batu selalu mengucapkan salam. Maka akhirnya jadi terbiasa. Itu kejadian sebelum diutus Rasulullah. Namanya irhas. Nabi Isa alaihissalam juga punya banyak irhas yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Satu, sudah bisa berbicara ketika baru pertama kali dilahirkan, itu namanya irhas. Mengangkat, mengembalikan nama baik ibundanya dari tuduhan seorang wanita nakal, pezina, na'udzubillah. Orang-orang Yahudi Bani Israel menuduh Siti Maryam sebagai wanita dan wanita nakal, fajirah. Maka tuduhan kejam-keji itu baru terangkat dengan setelah dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa katakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Sejak lahir langsung bicara, aku adalah hamba Allah, atani al-kitab, yang nanti aku akan diberikan al-kitab, wa ja'alani nabiyya, dan kelak aku akan dijadikan oleh Allah seorang nabi. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan Allah akan jadikan aku seorang yang menjadi sebab berkah dimanapun aku berada. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini namanya irhas. Ada pula mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Apa itu mukjizatnya? Ketika pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam
datang kepada beliau, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Maidah, ketika beberapa orang dari Bani Israel yang mengikuti dakwah ajakan Nabi Isa alaihi salam meminta kepada Nabi Isa alaihi salam bukti tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melihat sudah banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Mulai dari Nabi Isa alaihi salam bisa memberitahukan kepada mereka apa yang ada tersimpan di dalam rumah Bani Israel. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bisa membuat burung dari tanah liat yang kemudian dibacakan beberapa kalimat-kalimat Asma'ullahil A'zam, nama-nama Allah yang Maha Agung. Burung yang dibuat dari tanah liat tadi kemudian menjadi burung layaknya seperti burung-burung yang lain. Itu dilihat oleh mereka. Ada lagi kemudian anak yang meninggal dunia ditangisi oleh ibunya di sisi kuburan. Karena itu kemudian Nabi Isa alaihi salam menegur wanita ini, kenapa kamu menangis di sini? Sudah ikhlaskan, redhakan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Qasasul Anbiya. Sudah ikhlaskan, redha saja dengan ketetapan takdir Allah, anakmu wafat. Ya, orang tua kalau ditinggal wafat anaknya kan pasti sedih betul jemaah sekalian yang tinggal Allah. Ya, maka ditangisi oleh si ibu kuburan anaknya ini. Kata dia, karena saya ini punya anak cuma satu, anak perempuan ini, satu-satunya. Sudah satu-satunya punya anak meninggal lebih dulu daripada orang tuanya, maka saya akan terus menangis sampai Allah kembalikan anak saya. Jadi tidak akan mungkin dikembalikan lagi, anak sudah nanti. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian memberikan tawaran, bagaimana kalau anakmu ini kemudian hidup? Setelah itu apakah kamu mau pergi meninggalkan kuburannya? Kalau memang dia bisa kembali hidup, meskipun sesaat, saya tinggalkan kuburan ini untuk mengobati kerinduanku kepada anakku. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi dengan menyebut nama-nama Allah Al-A'zam. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kuburan ini, keluar, ukhruji, keluar. 3 kali panggilan, keluar. Maka keluarlah anak yang meninggal dari kuburan tadi, ya, dan kemudian dilihat oleh ibunya. Sang ibu pun begitu bahagia. Setelah itu dia pergi meninggalkan kuburannya. Jadi kejadian ini nyata disaksikan oleh banyak orang. Nah, mujizat-mujizat inilah yang kemudian disebut sebagai Nabi Isa bisa menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Bahkan beberapa orang muridnya datang meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, suka kepitu semuanya, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, yang Allah kemudian abadikan di dalam Quran surah Al-Maidah. Apa itu yang mereka minta? Mereka minta hidangan dari langit. Mereka minta hidangan dari langit. Maka mereka mengatakan, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Ya Allah, kalau memang bisa, ya hai Isa, tolong turunkan untuk kami hidangan dari langit, yang nanti hidangan itu akan kami makan oleh orang-orang yang ada semua di antara kami, yang miskin dan yang kaya semuanya makan hidangan dari langit. Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya menceritakan kejadian ini tentang bagaimana mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam
untuk menurunkan hidangan dari langit. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, kalau memang kalian betul-betul serius ingin meminta hidangan langsung turun dari langit, maka berpuasalah kalian salasuna yauman selama 30 hari. Maka berpuasalah mereka selama 30 hari. Yang kaya, yang miskin, yang ikut ajaran Nabi Isa alaihissalam berpuasa semangat itu ingin mencicipi makanan dari langit. Ini kan luar biasa. Anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Biasanya ada juga Pak Imam pemimpin doa, itu mimpin doanya yang dibaca Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Saya pikir ini doanya Nabi Isa padahal minta makanan dari langit. Tapi kenapa dipakai sama Pak Imam yang mimpin doa? Tak lagi turunlah ini makanan dari langit. Jadi ini mesti kita selektif memilih doa. Tidak semua doa-doa dalam Al-Quran itu kemudian bisa kita praktekkan dan bisa kita pakai untuk kita berdoa. Karena ada doa-doa yang itu menjadi kekhususan untuk nabi tertentu. Sama seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau berdoa minta kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Ya Tuhanku, berikan aku kekuasaan yang tidak Kau berikan kepada setelahku, siapapun itu orangnya. Maka doa ini doa dalam Al-Quran, tapi bukan berarti kita pakai dalam doa kita. Itu kan seolah-olah pokoknya saya kasih ya Allah kekuasaan, yang lain nggak usah dikasih. Dan itu kan benar. Tapi kalau untuk Nabi Sulaiman, konteksnya benar, betul. Karena kan Nabi Sulaiman minta kepada Allah kekuasaan, dapat menguasai jin, manusia, binatang, ya, kendaraannya angin dan lain sebagainya. Maka setelah Nabi Sulaiman tidak ada lagi yang dapat kekuasaan seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lanjut kembali. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, kalau memang keinginan kalian itu benar dan jujur, ya, fasum salasina yauman, puasa 30 hari. Maka berpuasa mereka 30 hari. Setelah 30 hari berpuasa, mereka kemudian kembali datang kepada Nabi Isa alaihissalam menagih janjinya. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian menawarkan yang lain. Bagaimana kalau yang lain? Tidak, wahai Nabi Allah, itu cukup untuk kami. Apa itu? Makanan dari langit. Di dalam Quran surah Al-Maidah. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat kedua tangannya. Jadi memang mengangkat kedua tangan dalam berdoa itu menjadi adab dalam berdoa, Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan itu tidak ada khilaf perbedaan para ulama. Hukum asal berdoa adalah mengangkat kedua tangan, itu hukum asalnya. Meskipun dalam sunnah Rasulullah kita melihat dan kita membaca tidak selamanya Rasulullah berdoa mengangkat kedua tangan, tidak selamanya. Kadang Rasulullah kalau berdoa itu mengangkat jari telunjuknya saja, tidak mengangkat kedua tangan. Itu biasa Nabi lakukan kalau berdoa ketika sholat Jumat atau sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat. Beliau khutbah. Maka kalau beliau berkhutbah, berdoa, biasanya doanya sambil mengangkat satu jari. Nah ini sunnah yang hari ini kadang khotib juga banyak tidak mengamalkannya. Padahal dalam Sahih Muslim pernah ada seorang sahabat marah betul kepada khotib Jumat, langsung ditegur karena khotib Jumatnya mengangkat kedua tangan, dan itu bukan sahabat Nabi, tabi'in, ditegur oleh sahabat Rasulullah SAW sampai dengan doa-doa yang buruk.
semoga tangan itu celaka dan sebagainya. Itu kan buruk, itu buruk itu. Kenapa? Saya ini Jumatan selalu bersama Nabi SAW, dan setiap Nabi berjumat itu Rasul kalau berkhutbah selalu angkat jarinya, kalau berdoa selalu angkat jarinya. Ya, maka angkat jarinya kalau berdoa. Saya itu hadis riwayat Imam Muslim. Saya tidak tahu di doa ini kalau khutbah khotibnya angkat jari atau angkat tangan. Coba cek lagi. Ya, nanti tanya khotibnya, Pak Ustaz, mohon maaf, sebenarnya Nabi itu kalau khutbah Jumat berdoa yang diangkat apa? Kita nggak mungkin bahwa hukum asal berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Betul, itu benar. Bahkan sebab doa mustajab itu kalau mengangkat kedua tangan kita. Hantarkan, dekatkan ke arah wajah. Ya, di bab nikafaihi, maka berdoalah dengan perut telapak tangan kita. Berdoa dengan perut telapak tangan yang putih ini. Dekatkan, rekatkan, hantarkan ke wajah kita. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kita cara berdoa. Ya, jadi bukan ada berdoa, mohon maaf ya. Ya, mohon maaf kalau sini ada berdoa. Allah. Ada Nabi lakukan itu biasanya kalau doanya itu untuk sesuatu yang sangat besar sekali. Ya, bahkan seolah-olah Rasulullah itu sedang memanggul beban yang berat, berdoanya tinggi sampai kelihatan ketiaknya. Itu biasanya kalau sholat istisqa, doa-doa untuk permintaan yang sangat banyak, berat dalam hidup persoalannya. Oh, itu doanya. Maka kalau ada yang doa begini, ya husnuzon saja Pak. Jangan-jangan urusan hidupnya memang lagi berat-berat. Ini orang hidupnya lagi berat. Berdoa seperti begini. Karena Nabi pernah doa begitu itu surat istisqa. Hatta yang mubayya'in wajhi, sampai nampaklah putih ketiaknya. Kan begini doa. Ya. Tapi kalau biasa Rasulullah berdoa, maka Nabi rapatkan kedua telapak tangan tilqa al-wajhi sampai menghadap wajahnya, di batni kaffaihi, dengan perut tangannya yang bagian dalam, ya, yang putih. Berdoa begini. Berdoa seperti ini. Rasulullah sering lakukan itu. Meskipun kadang Nabi dalam khutbah Jumat nanti berdoa dengan seperti ini. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya berdoa, yang doa itu Allah bagikan di dalam surah Al-Maidah. Apa kata Allah? Qala Isa, berkata Nabi Isa alaihissalam. Berkata Nabi Isa alaihissalam, Rabbana Allahumma Rabbana anzil alaina, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama', hidangan dari langit, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, supaya jadi hidangan makanan untuk kami yang awal dan yang akhir. Bisa juga peringatan yang awal dan yang akhir, itu artinya sesuatu yang diperingati. Wa ayatan mink, dan tanda kebesaran darimu. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Pada waktu kejadian ini, kata Imam Ibnu Katsir, ada 1,300 nafar, 1.300 orang yang melihatnya. Jadi yang melihat saksi kejadian ini bukan 1-2 orang, 1.300 orang melihat bagaimana dari langit sambil dibawa oleh awan hitam 2 buah, ya, datanglah makanan itu dari langit, turun dari atas, kelihatan itu. Yang melihat 1.300 orang. Awan yang hitam itu ghamamatan artinya awan yang hitam itu kemudian turun semakin dekat. Setiap kali semakin dekat awan itu turun, Nabi Isa alaihissalam kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Tuhannya. Turun makin mendekat, beristighfar, mohon ampun kepada Tuhan. Terus demikian yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam hingga
Maidah, makanan itu. Nah, makanya suratnya disebut surat Al-Maidah. Al-Maidah artinya hidangan. Kenapa disebut Al-Maidah, surat kelima dalam Al-Quran? Karena ada doa Nabi Isa alaihissalam minta kepada Allah agar diturunkan Maidah dan minas sama, hidangan menu khusus langsung turun dari langit. Ya, dari langit. Kira-kira menunya apa, Pak? Kira-kira menunya apa? Tempe, tahu enggak? Nanti kita cek ya. Yang dalam menunya dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Itu menu makanan di surga juga. Nanti pertama kali kalau bapak ibu masuk surga semua. Apa makanan pertama kali kalau bapak nanti masuk surga yang dimakan pertama kali? Pak Haji masuk surga ya? Kira-kira kalau Pak Haji masuk surga pertama kali di surga dapat hidangan makanan. Ayo kita cek ya, cek. Yang punya Google boleh cek apa makanan penghuni surga pertama kali. Ya, paling tidak kita tahu dulu lah sebelum bapak ibu masuk surga dulu. Yakin betul kayaknya mau masuk surga dulu. Ya, jadi makin dekat, maka datanglah makanan itu dilihat 1.300 orang di hadapan Nabi Isa alaihissalam mukhatan, masih dalam keadaan tertutup. Masih dalam keadaan apa? Tertutup. Jadi tidak terbuka, enggak, masih dalam keadaan tertutup. Baru kemudian Nabi Isa alaihissalam kemudian membuka tutup itu. Setelah dibuka, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan makanan. Apa makanannya? Ada beberapa makanan, tapi di antara makanannya adalah daging ikan paus, ya, daging ikan paus. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah ditanya oleh orang Yahudi, pendetanya Yahudi, namanya Husain bin Salam, yang kemudian nanti dia masuk Islam, diganti namanya oleh Rasulullah jadi Abdullah bin Salam, ya. Husain bin Salam untuk mengetes apakah laki-laki yang ada di hadapannya ini benar seorang nabi atau rasul, atau jangan-jangan dia ini seorang dusta yang mengaku-ngaku nabi dan rasul. Maka Husain bin Salam ajukan 3 pertanyaan ke Rasulullah. Ini dalam riwayat Al-Bukhari, riwayat Imam Ahmad disebutkan dalam kitab hadis. Kemudian Husain bin Salam katakan, "Ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannati fil jannah." Wahai Muhammad, saya ingin tanya sama kamu, apa makanan penghuni surga pertama kali yang dihidangkan kepada mereka di waktu pertama mereka masuk surga? Itu pertanyaan pertama. Dan dari 3 pertanyaan, kenapa anak lahir itu bisa mirip bapaknya? Kenapa anak lahir itu bisa laki-laki atau perempuan? Apa tanda hari kiamat pertama kali terjadi sehingga dalam tanda itu membuka semua pintu-pintu kiamat yang lainnya? Nah, itu 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh mantan pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam. Maka malaikat Jibril pun turun memberitahu Rasulullah SAW jawaban 3 pertanyaan itu, karena Husain bin Salam tahu tidak akan mungkin ada yang bisa jawab pertanyaan itu kecuali seorang Nabi dan Rasul. Maka Rasulullah SAW katakan, awal ta'amin ya'kulu ahlul jannati fil jannah ziyadatu kabidil hubud. Makanan pertama yang dimakan penghuni surga adalah jantungnya ikan paus. Ini makanannya juga salah satunya adalah daging ikan paus dan makanan-makanan yang lain. Tapi ketika dibuka itu tutup makanan, kata Imam Ibnu Katsir, fawajadu raihatan 'azimatan, maka mereka mencium bau semerbak yang luar biasa mengikat mereka. Kata Nabi Isa alaihissalam, makanlah. Mereka tidak mau makan. Kenapa?
Kata Nabi Isa, kan kalian yang minta mau makanan dari surga, makanan dari langit, apakah sekarang hidangan ada di hadapan kalian? Mereka katakan, mana akul hatta ta'kul, kami tidak makan sampai kau makan dulu wahai Nabi Allah. Makanlah mereka semua. Ada juga yang tidak mau makan, ada yang makan, ada yang tidak mau, ada yang tidak mau makan. Maka yang tidak mau makan ini karena takut, karena khawatir tipe-tipe orang yang look wait and see dulu kali ya. Wait and see dulu. Ada tipe-tipe orang yang kalau Rasul makan, dah kita makan dah. Ayo makan sama-sama karena ini hidangan dari maka makanlah mereka dari hidangan dari langit itu. Apa yang terjadi? Penyakit-penyakit yang ada di badan mereka hilang dan sembuh seketika. Yang tidak mau makan merasa iri, waduh, coba saya makan. Ya, kan namanya penyesalan itu selalu datang belakang. Coba saya makan waktu itu ya, gak ikut makan. Karena yang makan yang sakit sembuh, langsung sembuh. Maka Allah abadikan dalam Al-Quran, wa anta khairur raziqin. Qala Allah inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh turunkan makanan itu kepada kalian, maka barang siapa kufur setelah ini, sungguh aku akan mengazab dirinya dengan azab yang belum pernah berikan kepada seorang pun dari semua makhluk yang aku ciptakan. Itu berarti kan ini orang kalau kufur setelah ini kebangetan itu. Sudah minta makanan dari langit, sudah minta jamuan dari langit yang disebut dengan Al-Maidah, kok setelah itu kufur dan mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, fa inni u'adzibu ahadan, ya, apa namanya? Fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibu ahadan minal 'alamin. Maka sungguh Allah akan mengazab orang itu dengan azab yang belum pernah diberikan kepada satu pun manusia. Itu kan berarti ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Isa beberapa kali katakan, minta yang lain saja, minta yang lain saja, minta yang lain. Itu saja cukup bagi kami. Kejadian-kejadian ini membuat semakin iri dan dengkilah kaum Yahudi. Ya, karena memang menurut Yahudi, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Isa ini adalah Bani Israel yang murtad. Menurut siapa? Yahudi. Sampai sekarang pun videonya masih ada. Coba Bapak Ibu cek di YouTube video orang-orang Tel Aviv, Israel, ditanya tentang apa sikap dan pendapat kalian tentang Isa, Yesus. Kata Bani mereka katakan begini, laki perempuan ditanya random begitu ya, jawaban mereka itu hampir sama. Kata mereka, Isa itu, Yesus itu keturunan kami Bani Israel, tapi dia sesat, menyesatkan, murtad dari ajaran leluhur nenek moyangnya. Jadi kata mereka itu murtad dari ajaran leluhur nenek moyangnya, sesat, menyesatkan. Karena pengikutnya makin hari makin banyak, maka Yahudi ini khawatir kehilangan pengaruh. Penguasa ketika itu yang tidak beragama Yahudi, tidak juga beragama Nasrani. Jadi penguasanya waktu itu penguasa kafir. Maka ya dihembuskan isu-isu yang buruk tentang Nabi Isa alaihissalam. Dikhawatirkan akan merombak kekuasaannya dan menghancurkan, mengurangi pengikut-pengikutnya. Kata mereka orang-orang Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi. Maka akhirnya mereka pun sepakat untuk menghabisi nyawa Nabi Isa alaihissalam. Ya, menghabisi nyawa Nabi Isa alaihissalam. Inilah kejadian bagaimana kemudian Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ila sama ke langit, yang Allah abadikan dalam Quran surah Ali Imran 5455, kemudian surah An-Nisa 157 sampai 159. Ya. Disepakatilah pada hari itu kejadian.
malam Jumat. Kamis malam Jumat, ya. Kamis malam Jumat atau Jumat malam Sabtu. Mohon maaf ya, saya ini karena tidak bawa satu kitab lagi. Saya sebenarnya malam sudah saya masukkan kitab itu ke tas malam sebelum istirahat. Saya masukkan dulu kitab, mana yang coret saya coret-coret, saya masukkan dulu ke tas. Sebelum subuh ternyata istri saya ini terlalu rajin, gitu ya. Jadi ada beberapa kitab yang ada yang dimasukkan ke tas, malah dikeluarkan, dimasukkan lagi kitab yang lain, itu kitab yang taklim malam tadi. Saya tadi buka waktu parkir, saya buka dulu Allahu Akbar. Ya, kitabnya salah ya. Maka saya tadi langsung cari dulu di Google mana-mana yang ada di kitab. Untuk alhamdulillah bawa HP. Kalau tidak bawa HP bingung saya. Karena di HP kan bisa cari di Google langsung ketemu. Ya, tapi yang ini benar kitabnya. Jadi saya bawa kitab dua. Yang satu ini Nihayatul Alam. Ini luar biasa juga kitab ini, ditulis oleh Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Uraifi, menceritakan tentang hancurnya alam semesta sampai kejadian di akhir zaman hari kiamat nanti. Diurutkan sesuai dengan nas-nas syar'i, Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi beliau tidak berbicara di luar Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan beliau urutkan sampai hari kiamat terjadi nanti, ciri-ciri tanda-tandanya, ada berapa ciri dan berapa tanda-tanda. Bahkan kemudian dia sebutkan zaman kita ini baru sampai ke tanda berapa. Ya, nah ini sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, juga jadi bestseller. Ya, nah, kalau yang mau beli terjemahannya silakan. Siapa tahu mau ukur-ukur kira-kira sekarang kita sampai di mana, tinggal berapa lagi nanti kiamat terjadi. Ya, tinggal berapa lagi. Kalau nggak salah sekarang ini baru sampai di baru sampai di 83. Sampai di 83. Jadi beliau katakan sekarang ini kita hidup baru di 83 tanda hari kiamat. Masih ada berapa lagi Pak? Masih ada 100 lebih lah ya. Ya mungkin Bapak Ibu mati dulu lah dan kiamat terjadi. Tapi makanya kesimpulannya kiamat itu pasti terjadi, tapi jangan dipercepat. Itu ya Pak ya. Kiamat itu pasti terjadi, tapi jangan dipercepat. Karena kadang kalau kita dengarkan nanti, kayaknya bentar lagi ini dia. Nah, kita baru 83. 80 itu 79 itu an-nas yaksuru fihim as-saman. Banyak orang obesitas, kegemukan. Dan saya itu termasuk ciri-ciri tanda kiamat ini. Ya, itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ciri hari kiamat itu banyak orang obesitas. Jadi termasuk kita ini, saya ini termasuk ya orang-orang yang memfasilitasi kiamat itu. Bentar lagi terjadi. Ini disebutkan dalam hadisnya sampai yang ke 83. Jadi sekarang ini baru sampai di 83. Nah kita lanjut. Nanti yang ingin tahu silakan beli saja terjemahannya. Ya. Yang bisa Arab silakan beli bahasa Arabnya. Kalau Arabnya Arab ala kadarnya, Arab mengendi gitu ya. Apalagi yang lain juga bahasa Indonesia. Dan terima kasih yang diperbolehkan Allah. Maka makar itu pun mereka lakukan. Allah berfirman di surah Al-Imran 54-55. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sang raja mengerahkan bala tentaranya untuk mengepung rumah kediaman Nabi Isa alaihissalam. Ini saya bacakan saja dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim. Maka berita tentang Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu target yang harus dibunuh itu sudah menyebar, sudah diketahui. Dari mana diketahuinya? Karena
dua sosok panutan sebelumnya sudah meninggal dibunuh juga oleh mereka. Yang pertama Nabi Yahya alaihissalam dengan cara dipenggal kepalanya, dipisahkan antara badan dan kepalanya Nabi Yahya. Setelah Nabi Yahya kemudian dibunuh, badannya dan kepalanya dipisahkan, diberikan kepada bapaknya Zakaria, maka Nabi Zakaria pun dibunuh juga atas tuduhan isu yang tidak benar oleh orang-orang Yahudi. Lagi-lagi nggak lupa, memang Yahudi ini otak semuanya. Bahkan bisa jadi kerusakan-kerusakan di dunia hari ini itu sesuai dengan ya apa yang sudah direncanakan oleh Yahudi. Kalau kita baca protokol Zionis, ada kurang lebih 24 protokol Zionis yang itu membuat marah ketika terungkap oleh Hitler. Maka Hitler begitu marahnya setelah mengetahui ada 24 kurang lebih isi protokol Zionis yang diantara isinya adalah bagaimana upaya Zionis Yahudi untuk menguasai dunia dan menjadi bangsa yang paling terhormat, paling mulia di dunia. Itu kan bertentangan sekali dengan, berlawanan sekali dengan semangatnya Hitler. Karena Hitler juga sudah membawa paham menjadi kasta ras terbaik di dunia. Mereka punya kasta namanya kasta Arya. Ya, dalam zaman Hitler itu tempurung kepala otak rakyat Jerman saja itu diukur. Kalau sesuai standar SMG, standar nasional Jerman, tempurung otak kepalanya, maka hidup dipertahankan. Kalau tempurung otak kepala anak yang lahir tidak sesuai dengan standar nasional Jerman, maka langsung mati dibunuh. Begitu kan sejarahnya, ya, bahwa partai Nazinya untuk menguasai dunia. Tahu-tahu ketahuan protokol itu, dibantainya ribuan Yahudi. Maka di antara tujuan untuk menguasai dunia itu, mereka mesti rusak dulu umat manusia dengan apa yang dikenal 4F 5S. 4F 5S. Jadi sebarkan paham Zionis, ya, rusak lewat 4F 5S. F food, makanan, kuasai makanannya, ya. F film juga sama tuh, dirusak, tularkan paham-paham itu lewat film. F yang ketiga fashion, semua itu juga usahakan fashion itu ada titipan pesan-pesan Zionis ada di dalamnya, gitu ya. Nanti S-nya yang lain juga ada food, fashion, apa lagi tadi? Apa? Film. F lagi satu lagi apa itu? Ya, saya lupa juga, udah lama banget Pak saya bacanya ya. S nanti sebarkan lewat semua termasuk rokok. Mana apa ya? Rokok itu juga agenda program mereka. Tapi uniknya mereka sendiri nggak merokok. Bapak yang merokok kan? Mama, bukan Bapak, orang saya yang merokok kan? Assalamualaikum, saya mohon maaf. Ya, yang masih merokok berarti ikut mensukseskan program Zionis Yahudi. Mohon maaf ya. Semua termasuk. Yang kedua, sport lewat olahraga. Olahraga juga ternyata memberikan message, pesan-pesan Zionis dari olahraga, ya, gitu. Terus apa lagi? Sains, ilmu pengetahuan juga semua masuk di dalamnya. Gitu. Terus apa lagi kemudian? Sport, sains, terus apa lagi? Song, lagu-lagu, musik-musik, itu juga ada titipan-titipan Zionis Yahudi di dalamnya dan macam-macam. Silakan nanti dicek saja ya. Jadi kadang buku kita ini masuk perangkap apa kita sadari. Teori ini ya namanya konspirasi. Teori konspirasi. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang pro, ada yang tidak. Konspirasi. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makar Allah. Mereka buat makar, Allah pun punya makar. Dikepunglah semuanya, maka Nabi
Nabi Isa alaihi salam pun mengumpulkan 12 hawarinya. Hawari artinya murid-murid setia Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Ya innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Maka Nabi Isa kumpulkan 12 muridnya. Ini versi pertama ya, ada versi kedua dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Versi pertama, Nabi Isa alaihi salam berkata kepada murid-muridnya, saya ini on target, sudah ditargetkan akan dibunuh malam ini, mati, ya, tak dibunuh, tak disalib, tak diapakan. Maka kata Nabi Isa alaihi salam, siapa di antara kalian yang ingin jadi martir atau mortir yang menggantikan saya? Jadi versi pertama adalah versi tawaran Nabi Isa alaihi salam. Dan murid-muridnya ternyata bersedia semua 12 orang dari itu untuk menggantikan posisi guru. Tidak apa-apa, biar kami saja yang maju wahai guru, biar kami saja yang mati wahai guru, asalkan Anda tidak mati. Itu versi pertama yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Sehingga Nabi Isa alaihissalam memberikan jaminan surga untuk siapa yang menggantikan dan menolong hawari-hawari itu. Maka satu persatu pun menawarkan diri. Ijlis, kata Nabi Isa, duduk. Maka ketika duduk ditengok, enggak, bukan kamu. Ganti lagi. Ijlis, duduk. Oh, bukan kamu. Bukan kamu. Sampai Nabi Isa katakan, ayyukum yulqa alaihi syabahi fayuqtalu makani fayakuna nahi fi darajati. Mana di antara kalian muridku yang mirip betul denganku, kemudian dia nanti terbunuh, maka kelak di akhirat dia akan menempati kedudukan sama seperti diriku. Posisinya mulia bersama Rasulnya. Satu persatu mereka mengajukan diri, tapi Nabi Isa katakan, lah, bukan kamu, bukan kamu, bukan kamu. Summa a'ada alaihim faqama syab. Kemudian datanglah anak yang paling muda, pengikut Nabi Isa yang paling muda. Disebut di sini namanya Yudas Zakariyahu. Yudas Zakariyahu. Kalau kita suka nyebutnya Yudas Iskariot. Ya, Iskariot. Ini namanya perbedaan lafaz saja. Pakai bahasa Arab, satu pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa Suriani. Ya, itu bahasa Suriani. Nah, orang-orang pada waktu itu bicaranya pakai bahasa Suriani. Jadi Suriani itu bahasanya ahli kitab, bahasanya Yahudi dan Nasrani, ya, itu Suriani. Tapi bukan Suriani seperti yang sekarang itu. Nah, sekarang kan ada tuh video orang ngaku-ngaku bisa bahasa Suriani. Innaka la maqali, innaka la qadda Makkah, innaka ya Makkah wal Madinah, dan maqali. Nah, bukan begitu Pak Suriani. Ya, jadi sampai saya tuh heran, kok ada juga yang ikut-ikut ya. Suriani itu bahasa yang Allah dan Rasulullah perintahkan Said bin Sabit untuk belajar kepada ahli kitab. Jadi kata Rasulullah, ahli kitab Yahudi mereka banyak bicara di hadapan kita dengan bahasa yang kita tidak paham. Namanya bahasa Suriani. Maka Rasulullah melihat Said itu anak yang cerdas, usianya masih belasan tahun ketika itu. Kata Rasulullah, Said, kamu ini pintar, kamu ini cerdas, aku tugaskan kamu khusus belajar bahasa Suriani. Maka Zaid pun patuh, masuklah Zaid ke kampung-kampung Yahudi, belajar bahasa Suriani langsung dari orangnya. 14 hari kemudian pulanglah dia ke Madinah. Kok sudah pulang 14 hari? Kata Zaid, 14 hari ya Rasulullah, tidak ada satupun percakapan bahasa Suriani kecuali aku sudah tahu apa makna dan artinya. Berapa lama Pak belajar? 14 hari. Kita belajar bahasa Inggris berapa tahun? Yes, no, yes, no. Yes, yes. Maka terpilihlah satu. Jadi kalau versi yang pertama itu versi memang berkorban dirinya, nyawanya untuk menolong Rasulnya, gurunya. Ini versi yang pertama.
Sama seperti Ali bin Abi Thalib ketika tahu Rasulullah SAW bahwa 40 orang kurang lebih kafir Quraisy sudah berkumpul di sekitar rumah Nabi SAW, ini membunuh Rasul di malam hijrahnya Nabi ke Madinah. Maka Rasulullah perintahkan Ali untuk tidur di ranjang Rasulullah yang biasa tidur dan berselimutkan dengan selimut Nabi Muhammad. Sama seperti itu kejadiannya. Yang penting mirip. Kalau itu mirip pakaiannya. Kalau ini mirip wajahnya. Ya, akhirnya terbunuh. Ini versi pertama. Versi kedua ini yang lebih sering kita dengar, yaitu salah satu pengikut Nabi Isa kemudian murtad, ingkar, yang malah mengikuti ajaran Yahudi. Atau ada pendapat yang mengatakan bahwa dia sebenarnya Yahudi tapi disusupkan untuk mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, sehingga dia beritahu di mana tempat Isa alaihissalam pada malam hari itu. Ada di dalam ikut, tapi kemudian dirubah wajahnya mirip seperti Nabi Isa alaihissalam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah punya makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, tidak ada satu pun orang yang melihat Rasulullah keluar. Nabi Isa alaihissalam Allah angkat ke langit dan diserupakan satu orang yang ada di rumah itu, dikira itu Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Surah An-Nisa 187. Dan sekali-kali mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, dan sekali-kali mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang ada adalah orang yang dimiripkan dengan Nabi Isa untuk mereka. Barrafa'ahullahu ilaihi, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Wa kana Allahu azizan hakima 158, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti, dan tidaklah ahli kitab kecuali pasti mereka telah di hari kiamat akan beriman kepada Nabi Isa ketika turun. Jadi Nabi Isa nanti turun, semua ahli kitab beriman kepada Nabi Isa. Wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida, dan hari kiamat nanti Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka yang membela atau kemudian malah menjebloskan mereka ke dalam neraka. Mana persaksiannya? Allah abadikan di surah An-Nisa sebelum subuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, Al-Maidah, yang maaf, Al-Maidah ayat 116. Allah berfirman, nanti di hari kiamat Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. 116 Al-Maidah. Wa idh qala Allah ya Isa, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah benar kamu dulu pernah berkata, hai Isa, jadikanlah aku dan ibuku sesembahan selain Allah? Benar enggak kamu pernah berkata itu? Benar enggak kamu pernah berkata kepada Bani Israel yang mengikutimu, aku Tuhan, ayo sembah aku, ibuku ini Tuhan, ayo sembah ibuku? Itu Allah minta klarifikasinya. Saya tanya sama Bapak Ibu semua, Allah itu sebenarnya tahu enggak? Tahu enggak? Tahu, karena Allah itu Maha tahu. Tapi kenapa Allah tetap tanya kepada Nabi Isa nanti dari kiamat? Karena dalam persidangan meskipun sudah tahu harus ada tabayun,
Ya, meskipun ada harus ada kesaksian kan. Jangan sampai seorang hakim memutuskan perkara sebelum menghadirkan semua saksi-saksinya. Jangan sampai ada sidang, vonis turun, tapi persidangan itu nggak pernah datangkan bukti, nggak pernah datangkan saksi, makanya sidangnya cacat dalam hukum. Nggak boleh. Allah itu maha tahu kalau Nabi Isa itu tidak pernah berkata aku Tuhan sembah aku, atau aku anak Tuhan sembah aku, ibuku adalah Tuhan sembah aku. Tidak pernah ada Nabi Isa bilang begitu. Ya, dalam kitab-kitab manapun tidak pernah ada. Maka Allah berkata kepada Isa, ya Isa bin Maryam, hai Isa bin Maryam, satu-satu nama ini. أَأَنْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Apakah benar kau pernah berkata, jadikan aku dan ibuku Tuhan sesembahan selain Allah? Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, subhanallah. Jadi kalau ada kemusyrikan, kalau ada kesyirikan, katakan apa? Subhanallah. Kalau ada maksiat, kalau ada kekufuran, kalau ada yang berjelek, yang buruk, katakan apa? Subhanallah. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya, benar enggak kamu ini ngajak orang untuk musyrik? Kata Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Subhanallah. Di kalimat subhanallah itu untuk mengingkari sesuatu yang mungkar, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, katakan subhanallah. Saya sering kali ulang-ulang ini supaya benar, Pak. Karena prakteknya banyak yang salah. Melihat yang jelek-jelek, melihat yang mungkar-mungkar, dia katakan Masya Allah, Masya Allah. Ini salah, fatal. Fatal. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang maksiat, yang ingkar, katakan subhanallah. Subhanallah. Katakan subhanallah. Ada maksiat, buruk, jelek, syirik, kufur, katakan subhanallah. Kata Isa alaihissalam, qala subhanak ma yakunu an aqula ma laysa li bihaqqa. Apa alasan saya berkata sesuatu yang tidak benar ya Allah? Tidak mungkin. Maha suci engkau ya Allah, tidak pernah aku berkata seperti itu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Seandainya aku dulu pernah mengatakan seperti itu kepada Bani Israel, pasti engkau pun sudah tahu, wahai Allah Tuhan. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kau Tuhan yang maha mengetahui apa saja yang ada dalam hatiku, sementara aku tak pernah tahu ya Allah tentangmu, apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau Tuhan yang maha mengetahui semua yang gaib. Jemaah sekalian. Jadi nanti mereka akan menyesal. Ini keyakinan dan keimanan kita ya. Karena memang sampai hari ini pun mereka yang mengagung-agungkan Nabi Isa itu tidak pernah bisa mendatangkan satu saja ayat dalam kitab suci mereka yang mengatakan Isa saya adalah Tuhan atau anak Tuhan sebelah saya, kecuali dari berita orang saja. Dari berita orang. Al-Quran jelas. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah lah yang memproklamirkan dirinya juga sebagai Tuhan. Maka Allah katakan, ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka saat itu kemudian Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Pada waktu Nabi Isa diangkat ke langit, banyak mata yang melihat, termasuk keluarganya, termasuk juga murid-muridnya. Di langit Nabi Isa hidup. Di sini dijelaskan terakhir apa bedanya mal farqu baina hayati Isa wa hayatil anbiya. Apa bedanya antara hidupnya Nabi Isa dan hidupnya para nabi yang lain di alam barzakh? Maka dijawab, kalau para nabi dan rasul mereka hidup di alam barzakh dengan kehidupan barzakhiyah. Nabi Musa alaihissalam saat ini masih hidup di alam barzakh. Maka Nabi Muhammad pernah berkata kepada para sahabatnya,
ketika Nabi Rasulullah Isra Mi'raj, maka Nabi Musa alaihissalam sedang sholat di kuburnya. Itu menunjukkan bahwa para nabi, para rasul meskipun mereka sudah meninggal, mereka masih tetap menjalankan ibadah sholat di kubur mereka masing-masing. Seandainya aku tidak khawatirkan pada kalian umatku, kata Nabi, akan aku tunjukkan kepada kalian di mana kubur Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi tidak jadi tunjukkan itu karena khawatir ya nanti kuburannya malah dijadikan ya tempat ibadah utusan yang bukan Nabi saja kuburannya ramai didatangi, Pak. Apalagi kalau kuburan Nabi. Maka Rasul tidak jadi tunjukkan kuburan Nabi Musa kepada para sahabatnya. Itu menunjukkan para nabi, para rasul mereka tetap hidup di alam barzakh, sholat, beribadah kepada Tuhannya. Tapi kalau Nabi Isa hidupnya hayatun haqiqiyatun, hidup hakikatnya hidup seperti manusia, ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya masih hidup, diangkat ke langit, bal rafa'ahu Allahu ilaih, Allah angkat ke langit. Nanti di akhir zaman Nabi Isa ini akan turun untuk misi tujuan yang terakhir. Apa tujuan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman? Insyaallah pada pertemuan di bulan depan kita akan kaji. Pertama, yaksur salib, menghancurkan salib. Kedua, yaqtul khinzir, membunuh babi. Karena itu menunjukkan bahwa bukan ajaran Nabi Isa yang menghalalkan babi dan karena babi itu haram menurut Yahudi, haram menurut Nasrani sebenarnya, gitu ya. Termasuk haram menurut kaum muslimin. Baru yang ketiga, yaqul jizyah, ya, membebaskan jizyah. Ini diantara tugas Nabi Isa yang terakhir, termasuk membunuh Dajjal, ya, membunuh Dajjal. Allah Ta'ala alam bisawab. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian sedikit dari kisah tentang Nabi Isa alaihissalam yang Allah bagikan di dalam Al-Quran Karim dan menjadi keimanan bagi kita semua. Sekali lagi, tidak pernah Isa alaihissalam mengklaim dirinya sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Yang ada adalah klaim dari manusia itu sendiri yang mengangkat Isa sebagai Tuhan. La tatruni, kata Rasulullah, jangan kau putuskan aku, karena atratil nasara Isa bin Maryam, sebagaimana Nasrani telah mengkultuskan Isa bin Maryam. Innama ana abdullah wa rasuluh, kata Nabi, saya ini hanyalah hamba-Nya Allah dan Rasul utusan Allah. Hamba dan Rasul. Ya, demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat apa yang kita kaji, ya, dan semoga kita semua dikumpulkan kelak bersama para nabi, para rasul. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masyaallah.